Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ingin ke Mas Deolipa. Mas Deolipa, benarkah klien Anda melihat Freddy Sambo memegang senjata di samping jenazah korban? Ya, benar. Baik, apakah senjata itu yang juga digunakan untuk menembak korban? Enggak pasti ya, karena saya nggak paham tentang senjata ya. Tapi kalau menembak ke dinding, dodot. Oh iya, saya ingat. Yang dipegang kalau nggak salah senjatanya Brigadir Yosua. Senjatanya Brigadir Yosua dipegang oleh Freddy Sambo begitu? Freddy Sambo, ya. Baik, di saat yang sama klien Anda juga memegang senjata? Ya, kan disuruh pegang kan senjatanya senjata punya si Baradae, dia pegang sendiri. Ya. Kemudian si Freddy Sambo megang senjatanya si Yosua. Baik. Apakah klien Anda yang pertama menembak atau bukan? Atas perintah klien saya menembak. Artinya yang pertama menembak ke korban adalah klien Anda? Ya. Baik. Kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Tapi ya, setahu saya itulah yang dia ceritakan. Baik. Lalu digunakan untuk apa senjata yang dipegang oleh Freddy Sambo itu? Untuk menembak ke dinding, Pak. Untuk menembak ke dinding, baik. Untuk tadi Itu mengaburkan. kan untuk membuat alibi ya, alibi ya. Alibi kan penting. Kalau orang bikin pembunuhan berencana, pengennya bikin alibi supaya nggak ketahuan kan. Iya. Bikin rancangan-rancangan manusia, rancangan-rancangan kejahatan. Ya salah satunya ya nembak ke dinding itu rancangan kejahatannya. Baik. Apakah itu sudah diskenariokan sejak awal atau spontan pada saat kejadian? Tentunya itu kalau ukurannya Pak Freddy Sambo sebagai setingkat bintang 2, dia pasti sudah paham itu. Apalagi dia orang Serse kan, lama kan. Paham dia ilmu begitu. Baik. Hal apa yang membuat klien Anda berani untuk berkata jujur akhirnya? Ya, dia ketemu Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, kita suruh berdoa dulu, kita berdoa bareng-bareng ya. Kemudian dia plong, ininya sudah dia buka semuanya, saya buka semua, tulis semuanya. Ditulis semuanya di surat, di tulisan di kertas, tulisan tangan. Ada hal lain yang diungkapkan dari klien Anda terbaru? Ada. Jadi klien saya ini diberikan iming-iming oleh FS sejumlah uang, tapi nanti dibayarnya. Tapi dia tunjukkan uangnya dalam bentuk dolar. Baik, itu saja ya? Ya. Setelah mengaku, setelah jujur, apa yang diharapkan oleh klien Anda? Klien saya tentunya mengharapkan, pertama mendapatkan maaf itu dulu. Yang diharapkan adalah mendapatkan maaf dari masyarakat, dari keluarga korban, dari Brimob yang dimana dia tempat pertama kali berada, dan dia memang masih anggota Brimob. Dia udah bilang begitu, minta maaf kepada Brimob, institusi Brimob, dan terakhir kepada institusi Polri, dia minta maaf juga, dan kepada negara. Baik, saya ingin ke Mas Hairul Huda. Dari pasal yang disangkakan ada 338, 340, adakah pasal lain yang memang bisa dijeratkan kepada seorang Freddy Sambo dalam hal ini? Ya, tadi Pak Ito sudah kemukakan ya, pasal obstruction of justice ya, menghalang-halangi proses peradilan, termasuk diantaranya menghilangkan barang bukti, itu tentu potensial bisa diterapkan. Bukan hanya terhadap Pak Irjen FS, tapi 11 orang yang sekarang di Patsus, ditempatkan dalam tempat khusus, itu potensial juga akan kena ke sana. Tapi salah satu hal yang penting menurut saya ya, yang kalau kita berpikir objektif tentang bagaimana kemudian akhirnya Baradae ini membuka secara seluas-luasnya apa yang dia ketahui sesuai dengan yang sebenarnya, adalah tindakan Polri yang menonaktifkan sejumlah, kalau tidak salah, 25 orang pejabat Polri termasuk di Propam. Dan itu secara psikologis membuat dia lebih bisa terbebas dari rasa takut. Tadi Pak Deolipa mengatakan bahwa ya dia pasti sangat takut. Takut ketika menembak, takut tidak melaksanakan perintah jenderalnya, takut semua termasuk juga diantaranya takut kalau seandainya misalnya dia buka mulut, ya nggak panjang umurnya. Nah, jadi kalau saya melihat yang menyebabkan beliau terbuka, di samping soal-soal yang bersifat spiritual yang tadi dikatakan Pak Deolipa, menurut saya yang paling drastis adalah memang tindakan Kapolri, institusi Polri yang sangat tepat ya. Yang pertama adalah diatasi hambatan penyidikannya. Mereka-mereka yang selama ini membuat penyidikan ini, kita seluruh Indonesia dibohongin. 260.000 polisi dibohongin, kan begitu. Bahkan
orang sekelas Pak Ito yang saya kenal sangat baik ya, yang katakanlah harus turun gunung untuk ikut meluruskan peristiwa ini supaya kemudian mendorong dari luar bahwa agar Polri kembali kepada hitohnya, kembali kepada jati dirinya. Baik. Dan itu posisi yang sangat strategis. Jadi kita juga harus terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Pak Kapolri yang dengan tegas mengambil langkah awal yaitu membentuk tim sus dan irsus ini. Baik. Ini faktor tolak yang menyebabkan Baradae kemudian akhirnya dia bisa leluasa mengemukakan apa yang Dan dia akhirnya tabir terbuka begitu ya. Tapi kita punya asas praduga tak bersalah begitu kan Pak Ito. Kalau berbicara tentang proses hukum tentu ada juga pertanyaan publik yang tadi karena barang bukti yang hilang dan sulit dikemukakan. Bagaimana atau catatan apa yang Anda bisa tekankan supaya peradilannya nanti itu peradilan yang benar-benar bisa mengadili seseorang dengan barang bukti yang kuat. Ada juga pernyataan yang jangan sampai jadi peradilan sesat begitu. Silakan. Boleh di-unmute? Saya sampaikan bahwa peran daripada penasihat hukum ini memang sangat besar ya, jujur saja. Karena biasanya penasihat hukum kan bisa juga, mohon maaf, membuat supaya kliennya ini bicara yang mungkin ya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tapi jujur saya salut dengan Pak Deolipa ya, karena dia bisa memotivasi kepada Baradae ini supaya dia betul-betul menceritakan apa adanya, membawa dengan pendekatan religius ya. Kemudian juga kalaupun ada barang-barang bukti sebagian yang hilang, tapi dari konstruksi kasus yang disangkakan kepada masing-masing orang yang sebagai tersangka, saya kira itu sudah cukup ya, sudah cukup. Sekarang tinggal bagaimana kita meyakinkan hakim. Hanya tadi yang disampaikan bahwa ada peristiwa awal yang katanya ada pelecehan, kan ini belum bisa diproses karena Ibu FS kan belum bisa diminta keterangan. Baik. Jadi saya kira, tapi kasus 340 dengan 338-nya itu sudah mutlak, sudah bisa untuk dijadikan pemberkasan untuk diajukan ke pengadilan ya. Saya kira demikian. Pak Ito, terakhir pertanyaan saya, dari kemungkinan adanya tersangka lain, apakah menurut Anda akan ada jenderal lain yang jadi tersangka dalam kasus ini? Bisa saja, karena kan tadi disampaikan bahwa 2 orang pati saat ini ditempatkan tempat khusus. Nah ini bisa dikenakan mungkin pasal 221 atau 223 ya. Baik. Yaitu menghalangi ataupun merusak atau menghilangkan barang bukti. Kita tunggu saja mungkin ya untuk pengembangan kasus ini ya. Saya yakin bahwa tim sus itu betul-betul bekerja dengan profesional ya. Baik, kita akan tunggu tentu saja. Terima kasih atas waktunya Pak Ito, terima kasih Mas Huda dan juga Mas Deolipa sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Salam sehat selalu untuk semuanya. Salam sehat. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, usai sudah MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajatul Ratna, sampai jumpa.